Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Suherdi SPD SHMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaidan Tri Arifianto dengan NIM 17056625135. Oke, pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan proyek ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Hukum Bisnis di semester 2 ini. Proyek ini berfokus pada penyusunan dan analisis naskah kontrak perjanjian pinjam-meminjam uang antara dua pihak perorangan dengan status data samaran. Tujuan dari presentasi video ini adalah membedah bagaimana naskah kontrak yang telah saya buat memenuhi asas keabsahan hukum, menguraikan 13 poin ketentuan wajib kontrak sesuai panduan tugas, serta menganalisis potensi sengketa bisnis beserta solusinya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa di dalam aktivitas ekonomi modern, kebutuhan akan likuiditas atau perputaran modal sangatlah krusial. Salah satu instrumen yang paling sering digunakan oleh pelaku usaha, khususnya sektor UMKM, adalah transaksi pinjam-meminjam. Namun, mengapa kita membutuhkan perjanjian tertulis? Mengapa tidak cukup dengan kesepakatan lisan secara kekeluargaan? Latar belakang penyusun kontrak ini didasari oleh realita bahwa transaksi pinjam-meminjam uang, sekecil apapun nominalnya, sangat rentan terhadap resiko konflik keperdebatan di kemudian hari. Konflik tersebut dapat berupa gagal bayar atau wan prestasi, perselisihan besaran bunga, jangka waktu pengembalian yang meleset, hingga sengketa akibat keadaan darurat atau force majeure. Oleh karena itu, maksud dan tujuan utama dari pembuatan draft perjanjian ini adalah: pertama, menetapkan ikatan hukum yang sah, formal, dan berkekuatan hukum tetap antara pihak pemberi pinjaman atau kreditur dengan penerima pinjaman atau debitur. Kedua, memberikan kepastian perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dengan menjabarkan hak dan kewajiban mereka secara adil dan transparan. Dan yang terakhir, memitigasi risiko bisnis melalui penyediaan koridor hukum penyelesaian konflik yang disepakati bersama sejak awal. Sebelum kita membedah isi draft kontrak secara langsung, kita wajib memahami landasan hukum positif yang menghidupkan kontrak tersebut di Indonesia. Draft kontrak ini disusun dengan kepatuhan penuh terhadap pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Ada 4 syarat mutlak yang harus dipenuhi. Yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak, di mana kreditur dan debitur memberikan persetujuan mereka secara sukarela, murni tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kehilafan. Yang kedua, kecakapan untuk bertindak. Dalam draft ini, kedua pihak adalah subjek hukum dewasa yang cakap secara hukum, tidak berada di bawah pengampuan, dan memiliki kewenangan penuh atas tindakan keperdataan mereka. Ketiga, suatu hal tertentu, yaitu adanya objek perjanjian yang jelas. Objek dalam kontrak ini adalah sejumlah uang tunai senilai 50 juta rupiah. Yang keempat, kausa yang halal. Isi dan tujuan pinjaman ini tujukan untuk tambahan modal pengembangan usaha mikro yang legal sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Selain pasal
1320, draft ini juga menunjukkan pada ketentuan khusus pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754 KUHP Perdata yang mendefinisikan hubungan penyerahan barang habis pakai berupa uang dengan janji pengembalian dalam jumlah dan keadaan yang sama. Oke, kita lanjut untuk membahas pembedahan klausul naskah kontrak. Sekarang mari kita bedah bersama naskah kontrak yang telah saya susun. Kontrak ini secara komprehensif memuat 13 ketentuan pokok naskah yang diwajibkan dalam tugas UAS kita. Poin 1. Kontrak ini dinamakan judul kontrak. Kontrak ini dinamakan dengan tegas yaitu surat perjanjian pinjam meminjam uang. Poin kedua, identitas para pihak. Data ini adalah data samaran. Pihak pertama selaku kreditur adalah Bapak Budi Santoso, seorang wira swasta yang beralamat di Rawamangun. Dan pihak kedua selaku debitur adalah Bapak Andi Wijaya, seorang karyawan swasta berdomisili di Utan Kayu, Jakarta Timur. Poin 3. Tercantum pada bagian awal kontrak menjelaskan bahwa pihak pertama memiliki dana longgar dan pihak kedua memerlukan modal tambahan untuk usaha mikronya. Poin 4 dan 5. Maksud tujuan dan objek diatur dalam pasal 1, yaitu pemberian pinjaman dana tunai senilai 50 juta demi pengembangan bisnis pihak kedua. Lanjut ke poin ke-6, hak dan kewajiban. Diatur di pasal 4, kewajiban pihak pertama adalah mencairkan dana secara utuh dan haknya adalah menerima kembali uang beserta bunga. Sebaliknya, pihak kedua berhak memakai dana tersebut. Sebaliknya, pihak kedua berhak memakai dana tersebut dan wajib mengangsurnya secara berkala. Poin ketujuh, nilai transaksi dan pembayaran. Diatur di pasal 2, jumlah pinjaman disepakati dengan kompensasi bunga ringan 1% per bulan. Skema pembayarannya dilakukan dengan angsuran 5.500.000 per bulan yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri pihak pertama maksimal tanggal 5 setiap bulannya. Poin 8, jangka waktu. Diatur di pasal 3. Jangka waktu jangka waktu yang disepakati adalah 10 bulan, mulai dari tanggal 4 Juli 2026 hingga 4 Mei 2027. Poin ke-9, keadaan memaksa. Diatur di pasal 6. Untuk mengantisipasi bencana alam, epidemi, perang, atau kebijakan moneter darurat pemerintah yang menghalangi pelaksanaan prestasi kontrak. Poin 10. Poin prestasi dan sanksi. Diatur di pasal 5. Debitur dinyatakan non prestasi jika gagal mengangsur berturut-turut selama 2 bulan. Sanksinya adalah denda keterlambatan sebesar 0,1% per hari dari nominal tertunggak. Poin 11. Penyelesaian sengketa. Diatur di pasal 7, jalur utama adalah musyawarah mufakat dalam waktu 30 hari dan jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur jika musyawarah gagal. Poin 12. Ketentuan penutup. Diatur di pasal 8 yang menyatakan kontrak dibuat rangkap 2 dengan kekuatan hukum mengikat yang sama. Poin 13. Tempat, tanggal, dan tanda tangan. Tercatat ditandatangani di Jakarta Timur pada tanggal 4 Juli 2026 oleh Budi Santoso dan Andi Wijaya di atas materai 10.000 yang sah. Oke. Sebagai mahasiswa, oke lanjut. Sebagai mahasiswa manajemen yang mempelajari hukum bisnis, saya juga
melakukan analisis mendalam terhadap potensi sengketa dari kontrak ini beserta cara penyelesaiannya secara hukum keperdataan. Ada dua potensi sengketa terbesar dalam kontrak pinjam-meminjam. Yang pertama, keterlambatan pembayaran atau gagal bayar. Cara penyelesaiannya, jika terjadi keterlambatan, kreditur berhak melayangkan surat teguran resmi atau somasi berdasarkan pasal 1238 KUHP Perdata. Jika somasi diabaikan, maka ketentuan sanksi denda 0,1% per hari pasal 5 draft kontrak secara otomatis berlaku sebagai instrumen ganti rugi sah yang diakui oleh Undang-Undang Keperdataan pasal 1243 KUHP Perdata. Kedua, ketidakmampuan bayar akibat bencana. Cara penyelesaiannya adalah apabila debitur mengalami kebangkrutan usaha akibat bencana alam besar yang tergolong force majeure, maka ia dibebaskan dari tuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1244 dan pasal 1245 KUHP Perdata. Namun, kontrak ini memberikan mitigasi dengan mewajibkan debitur melapor secara tertulis maksimal 7 hari sejak kejadian untuk dilakukan renegosiasi perpanjangan tenor atau restrukturisasi restruk sebentar. Debitur diwajibkan untuk debitur melapor secara tertulis maksimal 7 hari sejak kejadian untuk dilakukan renegosiasi perpanjangan tenor atau restrukturisasi utang secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum melangkah ke pengadilan. Dengan demikian, draft kontrak ini tidak hanya sekedar dokumen formalitas, melainkan alat manajemen risiko bisnis yang sangat fungsional dan proporsional bagi kedua pihak. Bapak dosen pengampu yang saya hormati, serta rekan-rekan sekalian, sebagai kesimpulan, draft naskah kontrak perjanjian pinjam-meminjam uang ini telah berhasil dirumuskan dengan sangat komprehensif, memenuhi seluruh 13 elemen esensial naskah pada berkas tugas, serta selaras dengan pilar hukum pasal 1320 KUHP Perdata. Melalui pengerjaan proyek berbasis Project Based Learning, saya mendapatkan pelajaran berharga. Perlindungan hukum dalam transaksi bisnis dimulai dari kejelasan bahasa, kekuatan dasar hukum, dan keadilan pembagian risiko di atas kertas perjanjian. Demikian presentasi video ujian akhir semester mata kuliah hukum bisnis ini. Saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pemaparan ini dapat memberikan nilai kebermanfaatan bagi kita semua dan memenuhi kriteria penilaian akademik dengan hasil yang terbaik. Terima kasih atas perhatian dan bimbingan Bapak dosen selama semester 2 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.